Kita berbicara tentang skala dari peta. Ini adalah sebuah peta topografi gitu, atau sebuah peta kontur atau elevasi. Jadi garis-garisnya ini itu adalah menunjukkan nilai dari ketinggiannya, elevasinya gitu. Jadi peta kontur atau peta topografi dari USGS, United States of Geological Survey. Jadi ini adalah badan geologinya Amerika gitu. Nah, di sini kita lihat sebuah peta. Informasi apa yang ingin disampaikan oleh pembuat peta? Informasi mengenai elevasi gitu. Garis-garis yang ini itu memiliki nilai elevasi tertentu gitu. Ini elevasi tertentu, ini elevasi tertentu dan sebagainya. Kemudian ada juga annotation-nya, label-labelnya, teksnya itu nilai dari ketinggiannya, kemudian nilai dari nama tempatnya gitu ya. Kemudian ada juga angka-angka koordinatnya dan sebagainya. Nah, scale atau skala. Jadi skala itu adalah bentuk reduksi dari real world kita menjadi sebuah peta. Scale-nya 1:24.000. Artinya, satu satuan unit yang ada di peta itu sama dengan 24.000 satuan unit yang ada di reality gitu. Artinya, kalau kita punya 1 cm di peta, itu sama dengan 24.000 cm pada bumi gitu. Jadi keadaan sebenarnya gitu di ground gitu. Atau 1 meter sama dengan 24.000 meter keadaan yang sebenarnya. Jadi scale ini dia tidak memiliki satuan yang fixed gitu, tidak memiliki satuan yang pasti. Dia bisa senti, bisa meter gitu ya, bisa kilometer. Karena yang menjadi konsen adalah gitu ya, satu satuan unit yang ada di peta itu berapa satu satuan unit pada keadaan sebenarnya. Jadi satu ini bisa senti, bisa meter, bisa kilo gitu ya. Jadi scale gitu. Jadi makanya kenapa skala itu adalah bentuk dari pengurangan ukuran gitu ya. Jadi kita reduksi gitu. Tentu kalau kita tampilkan peta dengan kondisi sebenarnya akan menjadi peta yang ya sangat-sangat luas. Makanya karakteristik dari peta itu adalah adanya scale map gitu. Jadi ada skalanya. Selain dalam bentuk tulisan, itu skala peta juga bisa dalam bentuk bar atau batang kayak gini. Jadi kalau kita berbicara di dalam GIS gitu ya, atau di dalam Google Maps yang ada di HP kita, itu kita zoom in, zoom out, itu nanti nilai dari scale bar ini bisa berubah secara otomatis gitu. Berbeda kalau kita tuliskan teksnya gitu. Kalau kita zoom gitu ya, tentu nanti skalanya tidak lagi 1:24.000 gitu, akan menjadi skalanya jadi lebih besar. Jadi maksudnya skala lebih besar itu areanya menjadi lebih kecil, detailnya menjadi lebih banyak. Jadi nanti bisa jadi skalanya 1:10.000. 1 sentinya akan menjadi lebih detail, yaitu 10.000 senti gitu ya. 1 senti sama dengan 10.000 senti. Nah, tetapi kalau dalam scale bar kita rubah jadi zoom in gitu ya. Ini nanti nilainya otomatis berubah meskipun barnya tetap, tapi mungkin di sini jadi akan lebih detail. Jadi hanya setengah mil atau jadi 0,1 mil gitu. Nah, kemudian disampaikan juga di sana ada interval konturnya. Jadi informasi-informasi tentang annotation-nya gitu ya, teks-teksnya, label-labelnya disampaikan bahwa jarak antar dari spasi ini itu adalah 40 feet gitu. Kemudian dipakai datumnya apa gitu. Nah, datum di sini dalam hal ini datumnya vertikal gitu. Nanti ada datum horizontal juga. Itu adalah National Geodetic Vertical Datum tahun 1929. Datum itu kemarin itu adalah acuan gitu ya, atau referensi koordinat spatial reference gitu dari fenomena geografis kita. Nah, kemudian ada keterangannya gitu ya. Ini adalah bagian dari annotation, karakteristik dari peta gitu. Bisa diisi oleh legenda, gitu, oleh teks-teks dan sebagainya. Nah, gitu. Di sini disebutkan bahwa peta ini gitu ya itu memiliki standar keakuratan secara nasional. Kemudian didistribusikan for sale oleh USGS tadi. Alamatnya di
Colorado gitu, Amerika Serikat gitu. Jadi di sini ada keterangan-keterangannya gitu, peta, topografi dan simbolnya dan lain-lain. Oke, jadi skala itu bisa dalam berbentuk rasio gitu ya, yang tadi itu ini. Jadi kita tuliskan 1:5.000, 1 banding sekian, kemudian dalam bentuk verbal 1 cm merepresentasikan 50 meter gitu ya, misal. Kalau dalam tampilan rasio ini 1:5.000 itu tidak terbatas. Maksudnya gini, 1 cm sama dengan 5.000 cm. Bisa kita pakai satuan 1 meter sama dengan 5.000 meter. Atau 1 kilo sama dengan 1 juta kilo. Itu bisa. Nah, dalam bentuk verbal yaitu terserah gitu ya. Misal kita satuannya juga mau beda, silakan. 1 cm 50 meter, 1 cm 10 kilo gitu. Nah, graphical atau grafis itu dia dalam bentuk bar gitu ya, atau line dari scale-nya. Nah, ini kalau kita zoom in, otomatis angkanya bisa berubah gitu. Zoom out, otomatis angkanya menjadi lebih besar gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau scale bar, keuntungannya seperti itu. Dia tidak akan terpengaruh ketika kita melakukan zoom in dan zoom out. Nah, ini contohnya itu adalah sebuah representasi dari skala kita, peta. Kita punya peta rute gitu ya, kemudian ada peta perjalanan, ada peta tur gitu ya, peta tanah juga gitu, jalan juga mirip-mirip lah gitu ya, peta eksplorasi gitu ya, maksudnya penjelajahan di jalan gitu, kemudian ada perencanaan jalan dan sebagainya, kemudian ada super plan, perencanaan yang jauh lebih detail gitu ya, per satu gedung atau dua gedung atau satu kompleks gedung gitu. Nah, bahwa kita lihat pengaruh dari skala itu akan menampilkan fenomena geografis kita secara berbeda. Jadi akan mengalami generalisasi yang berbeda-beda. Gitu ya. Kita mulai dari skala yang kecil. Skala kecil itu maksudnya adalah cover areanya besar gitu, tetapi detailnya kurang gitu. Contohnya gini ya, 1:625.000 gitu ya. Satu satuan unit yang ada di peta itu sama dengan 625.000 satu satuan unit yang ada di kondisi sebenarnya. Jadi areanya lebih luas nih, makanya di sini disebut dalam tanda petik route gitu. Jadi rute, dia bisa berbicara pada satu kota dengan kota yang lain, rutenya seperti apa. Kemudian kita masuk pada skala yang lebih besar. Skala yang lebih besar itu maksudnya level detailnya meningkat, tetapi areanya jadi makin kecil dibandingkan skala yang sebelumnya gitu. 1:250.000. Makanya di sini adalah travel map. Misal ini hanya satu kota sendiri, kalau misal mau jalan-jalan pada tempat-tempat di kota tersebut, itu seperti apa. Lanjut ke tour, misal kita hanya berada pada satu area gitu, kawasan tertentu, kawasan cagar alamnya saja, misal atau museumnya saja gitu. Makanya di sana ada dalam tanda petik peta tour. Nah, di sini eh, skalanya mirip-mirip lah 1:250.000. Kemudian skala yang lebih besar lagi gitu. Jadi jangan tertukar ya, kalau nilai di sininya lebih besar itu artinya skala kecil. Cover areanya large tapi detailnya sedikit gitu. Nah, kalau misal tulisannya di sini lebih kecil, artinya dia skala besar. Maksudnya skala besar, cover areanya kecil, tapi level of detailnya itu lebih banyak. Nah, di sini adalah Land Ranger. Gitu. Jadi lebih spesifik lagi informasi yang ditampilkan. Kalau yang tadi gitu ya, satu kota gitu ya, ini mungkin hanya pada satu kecamatan tertentu, jalan-jalannya juga akan menjadi lebih detail lagi gitu dibandingkan peta-peta dengan skala yang lebih kecil. Nah, kita masuk lagi skala yang lebih besar gitu ya. 1:25.000, cover areanya lebih kecil lagi, tetapi detailnya lebih banyak lagi gitu ya. Kita mulai melihat bahwa di sana ada sungai, kemudian ada persimpangan-persimpangan jalan yang lebih detail gitu kan. Informasi dari settlement atau pemukimannya jadi lebih terlihat gitu. Kemudian ada land plan, rencana dari tanahnya gitu ya, perencanaan tanah gitu ya, untuk bangunan-bangunan gitu. Jadi kita bisa melihat sekarang
Gitu, gedung-gedungnya berbentuk poligonnya seperti apa? Ada kotak persis, kemudian ada trapesium, kemudian bagaimana hubungan antar batas-batas boundary gedung-gedung tersebut, kemudian ada jembatan kita lihat, ada annotation gitu ya, teks-teksnya di sini gitu. Nah, itu lebih detail lagi atau skala yang paling besar 1:10.000. Atau di sini ada super plan map dalam satu katakanlah gedung saja gitu. Di sana bagaimana kita menempatkan tempat dari kantin, kemudian tempat dari ruang meeting, tempat dari ruang seminar gitu ya, tempat dari logistik, tempat dari kebakaran gitu ya, pencegahan kebakaran gitu, tempat lain-lain. Jadi super plan map. Jadi peta yang paling detail gitu. Paling detail artinya kita memiliki gambaran dimensinya gitu ya, lebih jelas lagi gitu ya. Nah, ini contoh dari generalisasi gitu. Generalisasi artinya ketika kita punya satu negara Amerika Serikat, ada sungai Mississippi berarah utara selatan, 1:20 juta. Jadi satu satuan unit yang ada di sini sama dengan 20 juta satu satuan unit keadaan sebenarnya. Kita punya negara Amerika, kemudian sungai Mississippi ini hanya berbentuk sebuah garis gitu. Gitu ya. Jadi tergantung dari skala yang kita gunakan. Ini skala kecil. Jadi angka besar ini skala kecil. Kenapa disebut skala kecil? Karena detailnya dia tuh sedikit kecil, meskipun cover areanya dia besar gitu, large gitu. Nah, dia ditampilkan sebagai garis saja sungai gitu. Padahal kita tahu kalau kita datang langsung ke sungai Mississippi ternyata panjang dan luas gitu ya. Nah, jadi tergantung skala yang kita tampilkan. Makanya skala itu adalah bentuk reduksi dari reality kita. Nah, makanya di sini ada namanya generalisasi. Jadi tentu kalau kita menyusuri sungai Mississippi ini sangat kompleks sekali gitu ya. Jadi kita generalisasi saja gitu ya. Kalau misal kita tampilkan level of detailnya, tentu di sini tidak akan muat gitu ya, too much information gitu, tidak akan efektif gitu. Nah, kemudian skalanya kita perbesar lagi gitu, 1:5 juta. Jadi kita zoom in nih. Nah, mulai kita tahu bahwa di batas-batas sungai itu ada negara bagian gitu ya, ada Ohio, kemudian ada yang lain gitu ya, di sana ada Arkansas gitu dan lain-lain. Kemudian kita perbesar lagi, zoom in lagi gitu ya, 1:250.000 gitu. Di sini kita mulai memiliki sungai Mississippi memiliki sebuah meander, sebuah tikungan gitu. Kalau kalian ke sungai, kalian pasti pernah ya menemukan ada belokan sungai, itu mengular gitu ya. Kemudian ada oxbow lakes gitu, sungai yang sudah terpotong. Kemudian menjadi sebuah di sini terpotong sendiri, aliran baru terbentuk gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke skala paling detail atau skala paling besar, 1:50.000. Jadi dalam 1 cm di gambar ini itu sebenarnya 50.000 cm keadaan dari sebenarnya. Mulai kita lihat di sana ada namanya point bar. Jadi tempat diendapkannya pasir gitu. Kemudian kita juga punya lebar dari sungainya, gitu. Kita juga punya ada teras-teras sungai, gitu ya. Kemudian ada jalan-jalan mungkin ya, setapak dari sungai, gitu. Kemudian mungkin di sini ada titik-titik tertentu ya, pengamatan. Jadi level of detailnya meningkat, gitu. Nah, kemudian kita juga punya di sini dari garis kontur, gitu ya. Bahwa jarak segini, perbedaan konturnya dari 30 ke 20 10 meter. Jadi dari sini anggaplah 30 ke 20 meter ini konturnya ya. Jadi selisih segini adalah 10 meter. Berarti kalau kita punya lebar segini, sungai kita memiliki lebar kurang lebih 20 meter. Jadi dengan skala yang paling besar, level of detailnya meningkat. Nah, yang kita temukan, misal kita manusia gitu ya, turun ke sungai ini gitu ya, berada pada titik ini gitu ya. Nah, tentu kita akan melihat gitu tempat-tempat dari point bar ini.
tempat dari belokan ini gitu ya, tempat dari teras-teras sungai gitu dan sebagainya. Jadi detail sekali gitu. Kita menggunakan skala yang detail. Nah, akan tetapi gitu ya, di dalam peta gitu, itu pasti ada generalisasi. Jadi kita akan menemukan nanti bentuk sungai kita secara common, secara generalnya seperti apa. Itulah yang disebut sebagai generalisasi. Nah, ini ada code of practice dari generalisasi. Jadi generalisasi gitu itu bisa dalam bentuk sebuah selection gitu. Jadi kita bisa hanya menentukan menseleksi satu fenomena geografi saja. Kalau misal ada dua sumber gitu yang tersedia gitu, itu bisa saja pembuat peta hanya memilih representasi yang paling cocok gitu. Katakanlah gitu ya, ada jalan. Nah, jalan yang paling representatif gitu. Bisa saja di sana ada jalan desa gitu ya, jalan-jalan kecamatan, tapi kita ingin memilih satu pola tertentu saja. Ya udah, jalan kecamatan, jalan desanya tidak. Jadi kita seleksi gitu. Atau bisa juga ya perpaduan lah di antara keduanya. Kemudian bisa juga simplifikasi atau penyederhanaan gitu. Nah, sungai gitu ya, tentu nanti kita punya belokan-belokan sungai, bend gitu namanya. Nah, itu beberapanya dari bandnya itu bisa kita sederhanakan gitu ya. Kalau yang belokannya sangat tajam, awalnya kemudian kita bisa simplifikasi gitu ya untuk kepentingan tujuan dari informasi yang akan disampaikan kepada pembaca peta. Jadi tujuan dari generalisasi simplifikasi ini gitu ya untuk menyederhanakan gambaran, tetapi mempertahankan tren gitu ya atau impresi dari feature kita. Kalau tadi contohnya gitu ya, kita punya sungai Mississippi. Tentu di sana kompleks datanya ya. Kita punya lebar sungai, kemudian kita punya belokan sungainya banyak, kita punya point bar dari pasirnya juga ya. Nah, tentu akan kita generalisasi, simpelkan gambar tersebut gitu ya. Tetapi trennya sama. Trennya berarah apa? Berarah utara selatan mengalirnya, seperti itu. Kemudian generalisasi juga bisa berarti displacement atau pemindahan. Jika ada fitur gitu yang berlokasi bersebelahan gitu ya di dunia nyata atau dia tumpang tindih berada di atas dari yang lain gitu ya. Nah, itu pemeta bisa aja memilih menempatkan mereka gitu ya dengan perubahan sedikit gitu ya dari posisinya sehingga mereka bisa tampil di dalam sebuah peta gitu. Contohnya, misal ada jembatan layang gitu ya. Ada jembatan layang, jalan tol layang gitu. Kemudian di bawahnya sungai gitu. Nah, akan tetapi menurut pemeta, dua informasi itu sangat penting untuk ditampilkan. Nah, real world-nya, jalan layang itu berada di atas sungai. Nah, tentu kita bisa menampilkan informasi tersebut dengan melakukan generalisasi, yaitu displacement. Jadi sungainya mungkin digeser sedikit gitu, displacement. Kemudian agar nanti bisa terlihat kedua-duanya visible di dalam peta. Kemudian bisa juga smoothing atau enhancement, jadi penegasan gitu ya, jadi lebih terlihat lagi visible. Smoothing itu artinya para kartografer atau pemeta itu melakukan sebuah smoothing gitu. Jadi lebih halus gitu. Jadi kalau misal ada data-data sumber gitu ya dari kartografer, itu biasanya objek-objeknya sangat angular, sangat bersudut gitu. Misal gitu ya, itu pengambilan data gitu ya, koordinat masing-masing GPS dari sebuah lapangan bola misal. Nah, itu very angular, jadi banyak sudut-sudutnya gitu ya, kasar lah istilahnya. Nah, kemudian ingin kita tampilkan di dalam sebuah peta gitu, menjadi lebih halus gitu ya, jadi smoothing teknik gitu, untuk menerapkan
bentuk dari fitur kita. Jadi kita smooth gitu, jadi kita perhalus gitu. Kalau misal kita punya data-data titik poin gitu ya, sampling points gitu, kemudian dari sampling points itu dibuat sebuah garis dari jalan, kemudian ternyata berliku tajam-tajam gitu ya, kelokan-kelokannya gitu, sudut-sudutnya jadi very angular, makanya dilakukan sebuah smoothing gitu, yang tadinya dia bersudut, kita smoothkan menjadi lebih berbentuk seperti lengkungan gitu ya. Jadi bukan lengkungan bersudut tapi lengkungan yang dia seperti lingkaran gitu. Itu bisa kita lakukan smoothing gitu. Smoothing sekaligus juga dia enhancement gitu. Jadi menjadikan dia lebih jelas lagi gitu untuk terlihat di dalam sebuah peta.